Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cindy Riani dengan NIM 120220053 dari kelas RB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah kode PL 3204 Perencanaan Wilayah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMT. Selanjutnya terdapat outline dari bahan presentasi saya. Yang pertama ada sejarah teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Yang kedua ada pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga ada pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang keempat ada studi kasus pada kawasan industri terpadu Kendal, Jawa Tengah. Masuk ke sejarah teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes di mana pada tahun 1936 yaitu awal perkembangan teori Keynesian, dan teori ini berkembang setelah ada resu hebat dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes. Pada tahun 1945, ekonomi Keynesian ini telah banyak digunakan sebagai mode ekonomi standar di negara-negara maju. Dan pada tahun 1970 terjadinya stagflasi yang menyebabkan kehilangannya beberapa pengaruh. Pada tahun 2007 hingga 2008 menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang membuat ekonomi Keynesian baru. Terdapat beberapa ideologi politik dalam teori Keynesian, yaitu pertama ada intervensi pemerintah, di mana tujuannya untuk mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Yang kedua ada demokrasi sosial, di mana merupakan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mempromosikan keadilan sosial dalam kerangka pemerintah, demokrasi liberal, dan ekonomi campuran yang berorientasi ekonomi. Dan terakhir ada kohensi dan solidaritas teritorial nasional, di mana merupakan strategi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah. Selanjutnya terdapat pokok pemikiran teori Keynesian, di mana terdapat teori-teori di antara lain pertama ada teori basis ekspor yang menekan pada sisi permintaan, di mana terdapat pertumbuhan wilayah yang ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah. Terdapat perbedaan antara teori basis ekspor Keynesian dan teori neoklasik, yaitu pada teori ekspor Keynesian, basis ekspor berfokus pada spesialisasi dalam hal menyediakan produksi komoditas yang dapat diekspor, sedangkan pada neoklasik menekan pada keunggulan efisiensi dan produktivitas dari faktor produksi, di mana besarnya permintaan ditentukan oleh harga barang yang diekspor dalam wilayah itu, tingkat pendapatan wilayah lain, harga barang substitusi di pasar wilayah lain yaitu eksternal. Dan mempunyai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ekspor yaitu daya saing, keunggulan komparatif antar wilayah di dalam nasional maupun internasional, kualitas produk dan layanan purna jual, dan dari sisi penawaran terdapat faktor produksi yang mempengaruhi daya saing produk ekspor wilayah tersebut. Yang kedua ada teori sirkuler dan kasual kumulatif, di mana pada teori ini bermula dari Thorstein Veblen yang mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Konsep ini digunakan dalam menjelaskan kesenjangan wilayah yang dilihat dari sisi ekonomi dan non-ekonomi. Terdapat dua teori terkait kesenjangan wilayah, yaitu pertama teori Myrdal yang menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dan yang selanjutnya ada teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonominya saja. Di mana dapat dilihat yaitu pada teori pertama Myrdal, pada gambar atau diagram pertama menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang mengakibatkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Selanjutnya ada teori dari Kaldor, di mana pada gambar kedua menjelaskan dari pendekatan teori Kaldor yang menunjukkan bagaimana permintaan adalah inti dari masalah dan itu saling bergantung pada penawaran. Selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan, di mana pada teori ini mengacu pada sebab akibat kumulatif yang menurut teori ini perkembangan ekonomi wilayah akan memusat dan mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak ekonomi yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang backward atau ke depan forward, di mana teori Keynesian ini berpandang bahwa penyebab kesenjangan wilayah yaitu antara lain ada pertama deregulasi dan liberalisasi pasar yang berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah, dan ada kelemahan struktural yang termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan dari suplai pangan hingga harga minyak. Dan yang ketiga ada investasi yang rendah yang mengakibatkan kesenjangan wilayah, ada perpindahan modal yang mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin dan wilayah kaya semakin kaya. Yang terakhir ada kurangnya partisipasi pemerintah dalam pembangunan dan dukungan pendanaan.
Selanjutnya masuk ke pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, di mana teori ini mendefinisikan pembangunan wilayah ialah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah yang tidak terlepas dari mekanisme pasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah dalam mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tidak unggul, menurut pendekatan Keynesian, yaitu ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah di mana mengatasi masalah sebelum masalah itu muncul, dan ada investasi publik pada infrastruktur, bahwa dalam ekonomi bisa terjadi kegagalan pasar oleh karena itu tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian. Selanjutnya terdapat kebijakan pembangunan wilayah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Menurut teori Keynesian, itu pertama ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif, yang kedua ada bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja, yang ketiga ada desentralisasi kewenangan, yang keempat ada investasi infrastruktur, yang kelima ada pengendalian pembangunan industri, yang keenam ada perencanaan spasial dan nasionalisasi industri, selanjutnya ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, yang ke-8 ada dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, selanjutnya ada inovasi kelembagaan perekonomian, dan terakhir ada pembangunan kawasan-kawasan industri, di mana terdapat kebijakan, di mana teori Keynesian ini dikaitkan dengan di mana teori ini saya ambil studi kasus, yaitu pada kawasan industri terpadu Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Kawasan industri terpadu Kendal ini mencakup area seluas 2.700 hektar dan didesain untuk menjadi kawasan industri terpadu yang modern dengan fasilitas lengkap dan infrastruktur yang memadai. Teori Keynesian ini dikaitkan, yaitu pemerintah memainkan peran aktif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui penggerakan fiskal yang besar-besar untuk proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan investasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Selanjutnya terdapat peta geografis Kabupaten Kendal pada wilayah sebaran arahan Kabupaten Kendal yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019, Kabupaten Kendal ditetapkan sebagai kabupaten yang memiliki kawasan ekonomi khusus zona industri. Dan terdapat peta wilayah sebaran arahan perkembangan industri Kendal pada tahun 2031. Di mana dapat dilihat dari studi kasus yang saya ambil, terdapat keterkaitan pembangunan kawasan industri terpadu Kendal terhadap teori Keynesian, yaitu antara lain pengeluaran fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Dalam teori Keynesian ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan anggaran-anggaran besar untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan untuk memudahkan mobilitas. Ketiga, ada insentif investasi, di mana pemerintah memberikan insentif seperti bebas pajak selama 20 tahun, kemudian perizinan dan dukungan pemerintah dalam pembebasan lahan dan infrastruktur dasar yang diharap dapat mendorong investor untuk berinvestasi di kawasan industri ini. Yang ketiga ada penciptaan lapangan kerja, dalam hal ini dapat mengecilkan ketinggalan pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan di kawasan tersebut. Dan terakhir ada kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga untuk mempermudah perusahaan memperoleh pembiayaan untuk investasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terhadap kesalahan kata ataupun kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.